Perkenalkan, nama saya Matilis Inakamuri dengan NIM L1C020056 bersama rekan saya M. Fauzan Azima dengan NIM L1C020051. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama ada organizing. Fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Yang berikutnya adalah adanya fungsi organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian meliputi yang pertama, proses identifikasi. Yang kedua, melakukan klasifikasi aktivitas kelompok. Yang ketiga, tes dari tugas yang sudah dikerjakan. Yang keempat, mendelegasikan kewenangan dan menciptakan tanggung jawab. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, ada staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Secara sederhana, fungsi ini bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Hal ini termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Fungsi staffing mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, perencanaan SDM yang sudah tersedia. Yang kedua, peraturan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan pada divisi tertentu. Yang ketiga, proses koleksi calon tenaga kerja yang mendaftar. Yang keempat, pengenalan terkait dalam perusahaan serta melakukan orientasi. Yang kelima, pelaksanaan kerja. Yang keenam, evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Yang keenam, memberikan reward atau punishment sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Yang ketujuh, memberikan pengembangan atau jenjang karir. Yang ketiga, ada koordinasi fungsi. Yang keempat dari manajemen dalam perusahaan adalah koordinasi. Koordinasi bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan agar suatu perusahaan memiliki fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang baik. Di antaranya adalah menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan maupun motivasi terhadap pekerja agar bisa bekerja secara nyaman, baik, dan maksimal. Yang kedua, memberi tugas dan penjelasannya secara rutin terkait dengan job desk atau masalah pekerjaan. Yang ketiga, ada ini tentang menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Yang keempat, ada pengawasan. Fungsi terakhir dari manajemen yang ada di dalam perusahaan adalah pengawasan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia atau SDM yang ada di suatu perusahaan. Ada beberapa langkah dalam fungsi atau controlling, yaitu mengukur kinerja para pegawai, membandingkan kinerja para pegawai apakah sudah sesuai standar apa belum. Jika ada kesalahan, segera evaluasi. Yang berikut, melakukan tindakan koreksi kepada pegawai atau pekerjaan yang salah atau dianggap belum memenuhi standar. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan saya mempersilakan rekan saya M. Fauzan Azima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Azima dengan NIM L1020051. Di sini saya akan menjelaskan
topik dasar-dasar manajemen, definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen. 1. Definisi manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun, perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, penggerakannya, serta pengendaliannya atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian hingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Fungsi-fungsi manajemen. Ada 5 fungsi manajemen penting dalam manajemen yang diterapkan dalam sebuah bisnis. Di antaranya adalah 1. Planning atau perencanaan, 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Koordinasi, 5. Pengawasan. Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan sebagai strategi dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan. 1. Menetapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.